YouTube channel, kembali lagi bersama saya Kristopo di sini. Di video kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman. Saya baru saja merombak atau merenovasi ulang gitu ya di ruangan kerja saya ini. Mungkin teman-teman juga melihat sudah banyak perbedaan-perbedaan dari sebelum-sebelumnya ya teman-teman. Ada beberapa bagian yang saya rombak atau saya renovasi. Yang pertama di sini adalah warna cat di ruang kerja saya ini saya rubah gitu ya. Kemudian untuk format meja-mejanya juga saya rubah gitu ya untuk menyambut di tahun 2021 ini supaya kita lebih produktif, lebih semangat gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa jadi referensi buat teman-teman yang juga mungkin masih WFH atau kalian bekerja dari rumah gitu ya. Ini bisa jadi referensi buat teman-teman supaya meja kerja atau ruang kerja teman-teman itu tertata rapi dan itu memberikan dorongan supaya teman-teman bisa lebih produktif. Oke, tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe dulu, kasih like kalau kalian suka video ini, kasih komentar kalian kalau punya pertanyaan-pertanyaan, dan bantu saya untuk selalu subscribe ya teman-teman, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya channel ini semakin berkembang dan saya semakin semangat dalam membuat video. Oke, kita langsung saja. Oke teman-teman, kita akan mulai dari bagian pertama dulu ya. Yang pertama di sini yang saya mau kasih tunjuk kepada teman-teman. Saya masih menggunakan keyboard Logitech. Ini pernah saya review juga ya beberapa waktu yang lalu. Mungkin teman-teman bisa lihat videonya. Ini Logitech yang masih menggunakan dongle ya bersama dengan mouse-nya. Karena menurut saya juga keyboard ini dengan mouse-nya itu udah sepaket dan cukup nyaman ya. Menurut saya nggak perlu lagi saya untuk ganti. Dan ini benar-benar memberikan satu pengalaman yang enak juga waktu saya lagi mengetik gitu ya, lagi pakai mouse-nya buat ngedit dan segala macam. Kemudian juga saya menggunakan mousepad. Ini mousepad yang peta dunia ya teman-teman. Ini harganya murah banget. Nanti mungkin saya juga akan taruh di deskripsi video ini. Nanti teman-teman juga bisa lihat. Ini cukup panjang, kalau nggak salah ini panjangnya sekitar 90 cm dan lebarnya 30 cm gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa saya kasih di kolom deskripsi ya pada teman-teman. Kemudian di sini untuk menadah iPad saya menggunakan satu buah stand. Ini sebenarnya stand bisa buat laptop ya. Ini dari besi bahannya seperti ini. Jadi ini metal ya, jadi cukup kuat gitu ya. Nah ini buat laptop juga sebenarnya masih bisa teman-teman. Tapi di sini saya gunakan untuk iPad saya, dan di sini juga ada karetnya, jadi tetap aman gitu teman-teman, supaya device teman-teman nggak gampang bergores gitu ya. Dan di sini dia juga nggak licin gitu ya, karena ada karet yang ditadah di situ. Kemudian di sini saya juga pakai stand ya, stand dari The Robot untuk iPhone saya di sini gitu ya. Jadi bisa sambil dicas gitu ya. Dan ini juga nyaman banget ya buat teman-teman yang juga mau nge-shoot atau mau mau pakai telekonferensi menggunakan handphone juga masih oke banget gitu ya teman-teman. Dan di sini mungkin yang sedikit mengganggu atau sedikit mengundang pertanyaan buat teman-teman, saya tuh pakai stand monitor seperti apa. Ini stand monitor yang saya pakai atau saya buat sendiri teman-teman. Ini sebenarnya adalah speaker dari Mini Compo gitu ya. Mungkin teman-teman pernah dengar dulu ya, ada Mini Compo gitu ya, dimana speakernya bisa dipisah gitu ya. Dan ini Mini Componya sudah nggak tahu kemana, tapi saya masih punya speakernya. Dan di sini speakernya kemarin saya cat hitam supaya lebih masuk aja dengan cat ruangan ini gitu ya. Jadi saya cat hitam, kemudian dan di sini dilihat kelihatannya jadi lebih menarik aja sih kalau menurut saya ya. Dan saya di sini masih pakai Samsung juga untuk monitornya 24 inch. Jadi untuk editing, untuk main game sebenarnya saya masih menggunakan monitor ini. Dan di atasnya ada webcam dari Nemesis. Dan ini adalah setup utamanya, player utamanya. Dan di sini sebagai motor utama, mesin utama untuk saya mengedit atau main game, saya masih menggunakan Asus Zephyrus ROG ya, M15 yang beberapa waktu yang lalu juga sudah saya review kepada teman-teman. Dan di bawahnya di sini saya pakai Deadpool N80 untuk menjaga suhu dari laptop ini, karena kan kalian juga pasti pernah dengar ya, saya sudah pernah review juga bahwa laptop ini punya masalah di udaranya atau pembuangan suhunya. Dan di sini saya bantu dengan Deadpool N80. Dan di bagian sini ya ada kabel-kabel yang memang saya sambungkan gitu ya dari laptop, juga saya masih menggunakan HDMI.
Kemudian di sini juga ada untuk speaker gitu ya. Dan speaker di sini saya masih menggunakan yang lama di sini ya. Saya nggak usah liatin detail kepada teman-teman untuk speaker yang saya gunakan. Karena speaker ini sebenarnya speaker yang cukup jadul, pasti teman-teman juga tidak akan temukan lagi di pasaran. Ini adalah speaker yang dikeluarkan oleh Simbada ya. Sudah lama banget teman-teman. Dan di bagian sebelah kiri di sini saya kasih ada tampilan-tampilan aja teman-teman supaya jadi kelihatan lebih lebih rapi aja di meja kerja kita dan kita jadi lebih produktif gitu ya. Di sini ada Rexus ya, ini ada joypad Rexus yang juga sudah pernah saya review kepada teman-teman. Saya kasih stand seperti ini sebenarnya stand untuk handphone ya teman-teman. Tapi saya kasih stand untuk Rexus ini supaya kelihatan jadi lebih clean aja, lebih rapi gitu ya. Dan yang pasti harus ada warna hijau di meja kerja kita supaya kita jadi lebih lebih produktif gitu ya, lebih enak aja di mata kita, jadi nggak capek gitu ya. Ini saya pakai bunga-bunga dan ini bunga yang mati sebenarnya teman-teman, bukan yang original. Dan di sini ada untuk tempat bolpen gitu ya, saya taruh untuk headphone juga ya, earphone saya. Dan di sini ada BM800 yang kemarin saya sudah review juga kepada teman-teman. Ini adalah mic atau yang nanti akan saya gunakan juga ketika saya sedang buat video review atau video unboxing gitu ya. Mungkin kali ini belum saya gunakan, tapi nanti pasti akan saya gunakan. Saya tampilkan di sini supaya jadi lebih rapi. Nah, kita ke bagian atas ya teman-teman ya. Di sini saya pakai mungkin teman-teman tahu kalau ini adalah lampu yang ujungnya itu USB teman-teman. Ini ada dua. Saya juga pernah review ini di video saya sebelum-sebelumnya, nanti teman-teman bisa lihat juga. Ini harganya murah banget ya. Ini harganya sekitar 20.000. Saya pakai dua di sini supaya mata saya waktu lihat layar tuh nggak sakit gitu ya. Dan ini juga memberikan kesan yang rapi, clean aja gitu ya teman-teman. Dan di sini saya pakai busa peredam untuk ketika syuting, ketika saya buat video itu audionya punya kualitas yang bagus supaya suaranya tidak mantul-mandan. Kita harus mengatur supaya audionya tetap punya kualitas yang bagus. Kemudian di bagian atas ini sebenarnya saya bingung sebenarnya mau pasang apa gitu ya, tapi di sini saya kasih lukisan-lukisan yang mungkin agak sedikit supaya lebih matching gitu ya dengan catnya. Saya di sini kasih tema warna hitam putih gitu ya. Di sini ada dua lukisan bendera Eiffel dan di sini ada saya lupa ini daunnya apa ya. Dan kemudian di sini juga ada beberapa box-box dari iPad Pro, kemudian smart keyboard, iPhone 7 Plus saya dan iPhone 4 ini udah lama banget. Dan di sini ada tripod yang juga sudah lama, ini buat handphone sebenarnya. Dan di sini ada ini kamera pertama saya. Ini kamera yang sangat-sangat udah jadul banget lah. Dan ini luar biasa, dulu pernah menemani saya. Ini adalah Olympus. Ya, ini masih digital, kamera Olympus yang digital banget. Ini udah lama banget ya. Ini masih 3,2 megapiksel ya teman-teman. Jadi ini jadul banget. Apakah masih bisa digunakan? Sepertinya udah nggak pernah bisa saya gunakan lagi ya teman-teman ya. Dan ini adalah meja Alex Lemon yang saya juga gunakan teman-teman. Dan memang Alex Lemon ini juga saya beli dari IKEA. Mungkin teman-teman juga sudah sering dengar. Di sini Alex Lemon ini terdiri dari dua kaki meja yang terbuat dari besi di sini ya teman-teman. Dan kemudian di bagian sebelah kanannya ini ada lemarinya gitu ya, laci-lacinya ya teman-teman. Di sini banyak barang-barang yang juga saya simpan di sini, dari peralatan untuk syuting, kemudian juga peralatan untuk saya kerja, kamera dan segala macam. Saya simpan di lemari ini, di bagian lemari ini di meja kerja saya. Kemudian untuk meja sebelah sini, di bagian sebelah kanan meja saya juga ini akan saya pakai. Ini misalnya, ini sebenarnya meja yang mungkin sering teman-teman lihat ya ketika saya lagi unboxing atau review barang. Dan nanti rencananya saya akan gunakan ini juga masih sama gitu ya untuk syuting. Di sini sudah ada tripod saya yang biasa sudah saya gunakan gitu ya. Jadi nanti kamera taruh di sini gitu ya. Saya tinggal syuting di sini. Dan di sini masih ada laptop Lenovo, ini juga kadang-kadang masih saya gunakan. Biar misalnya saya tampilkan skrip di sini, jadi tinggal dibaca saja seperti itu. Dan di sini masih ada lampu juga lightning yang juga saya biasa gunakan. Dan ya pastinya selalu harus ada warna hijau-hijau ya supaya mata kita lebih enak. Dan di sini ada stand untuk audio ya, stand untuk mic yang bisa saya gunakan setiap hari dengan konsep yang nyaman, yang pastinya ketika waktu saya mereview atau mengunboxing atau buat video buat teman-teman semua. Nah, ini dia formatnya. Kemudian untuk meja di sebelah sini juga ini dari
quartz ya, saya beli harganya juga masih affordable ya, di bawah 1 juta teman-teman. Jadi memang saya hanya pakai waktu itu hanya untuk review aja. Jadi saya rasa nggak perlu yang mahal-mahal, dan selama ini juga saya gunakan ini kokoh banget, kuat banget. Jadi dan ini meja yang bisa dilipat ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman suka memindah-mindahkan meja gitu ya, untuk meja-meja kerja kalian, dan ini mudah banget. Dan yang paling penting juga adalah meja ini tuh cukup lebar ya teman-teman. Ini lebarnya 120 cm, kemudian kesininya 90 cm teman-teman. Jadi cukup lah kalau misalnya kalian mau pakai ini menjadi meja kerja kalian juga masih oke banget. Ya, ini adalah bangku yang juga hampir setiap hari saya pakai. Ini adalah bangku kerja saya atau kursi kerja saya. Saya juga sudah pernah review kepada teman-teman, untuk harganya juga sangat affordable banget gitu ya. Walaupun saya belum sanggup untuk beli yang oke, yang nyaman gitu ya. Nah, walaupun memang dengan bangku ini mungkin kalau dipakai untuk duduk berlama-lama cukup capek sih teman-teman ya. Tapi masih oke lah ya, kalau misalnya kalian masih sering pakainya hanya untuk bekerja, hanya untuk ngedit, mungkin ya paling lama ya 4-5 jam masih oke lah gitu ya. Tapi kalau udah lebih lama daripada itu, saya rasa ini akan sangat lelah gitu ya. Kalian akan duduk di bangku ini, ya sesuai lah dengan harganya. Tapi bangku ini cukup nyaman untuk kalian gunakan di rumah ya. Kalau misalnya kalian teman-teman kalian pakai bangku seperti ini di meja kerja kalian, dan ini tuh bener-bener apa ya, busanya juga enak gitu ya teman-teman. Walaupun sebenarnya kadang-kadang ada suara sih sebenarnya dari bangku ini gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian agak bergerak itu dia ada suara tok-tok gitu ya. Jadi itu memberi satu kesan kayaknya bangkunya agak-agak goyang gitu ya. Tapi sebenarnya enggak sih teman-teman, nyaman. Dan ini saya sudah gunakan dari sejak bulan Mei kemarin gitu ya. Jadi sampai hari ini bangku ini masih enak banget untuk digunakan. Oke teman-teman, lalu di sebelah kiri meja kerja saya, di sini saya juga pasang busa peredam ya, supaya suara audio yang juga saya hasilkan tidak bergema atau jadi suaranya lebih maksimal gitu ya. Kemudian di sini saya belum nyalakan, ini juga ada lampu dari IKEA yang juga saya beli, dan ini juga sudah pernah saya review juga kepada teman-teman. Nanti teman-teman juga tinggal lihat saja di video saya sebelumnya. Dan di bagian sebelah kiri saya juga ini persis, di sini juga ada tirai, seperti tirai PVC yang juga saya beli. Ini online belinya, tapi ini juga kalian juga bisa temukan ini di IKEA atau di S Hardware juga sebenarnya sudah ada ya teman-teman. Harganya juga cukup affordable untuk digunakan. Ya, kemudian di bagian bawah juga saya lakukan perombakan ya teman-teman. Yang pertama juga saya tambahkan karpet di sini. Ini adalah karpet non woven. Jadi ini biasanya karpet yang memang dipakai untuk studio gitu ya, kemudian untuk orang bazar gitu ya, bikin di toko dan segala macam. Tapi ini nyaman banget teman-teman. Kalau misalnya kalian bikin meja ruang kerja kalian mau lebih hangat, lebih oke, lebih nyaman gitu ya, saya rasa kalian perlu juga untuk tambahkan karpet ini. Ini harganya affordable banget teman-teman. Ini lebarnya 200 kali 275 cm, jadi oke banget. Nah, satu-satunya masalah yang mungkin belum saya selesaikan untuk ruang kerja saya ini adalah kabel manajemen. Kalian bisa lihat di bawah ini, kabel manajemen belum terlalu rapi banget gitu ya, masih berantakan. Tapi di sini saya tambahkan aksen lampu RGB strip gitu ya. Ini juga belum rapi nih teman-teman. Nanti mungkin akan saya rapikan supaya jadi lebih nyaman aja dan lebih oke aja gitu ya ketika saya ada di dalam ruang kerja ini. Dan memang yang paling utama nih yang perlu saya rombak adalah di kabel manajemen ya. Jadi masih belum rapi-rapi banget. Oke teman-teman, kita kembali ke bagian kesimpulan. Jadi ini bisa jadi referensi juga buat teman-teman yang mau merubah meja kerja kalian, setup kalian di tahun 2021 ini. Ya mudah-mudahan dengan referensi-referensi yang saya berikan ini kepada teman-teman itu bisa jadi masukan atau bisa jadi inspirasi gitu ya buat teman-teman dalam mengatur atau membuat setup kerja kalian lebih produktif lagi nanti di tahun 2021. Nah, setiap barang-barang yang hari ini yang sudah saya review kepada teman-teman akan saya taruh linknya di bawah. Jika teman-teman juga tertarik ingin membeli atau ingin memiliki barang-barang tersebut, nanti saya akan taruh di link deskripsi. Jadi teman-teman bisa langsung lihat saja untuk harga, kemudian untuk detailnya seperti apa gitu ya, kalian bisa lihat langsung. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai dengan akhir. Bantu saya untuk subscribe, kasih like kalau kalian suka video ini.
nyalakan lonceng notifikasi. Kalau kalian juga punya pertanyaan atau punya referensi produk yang perlu ditambahkan di ruang kerja saya ini, boleh kalian kasih komentar kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih teman-teman. Akhir kata saya Chris Tepu, saya ucapkan sampai jumpa.